Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. No Bible, no breakfast. Pagi ini kita sarapan firman Tuhan dulu sebelum kita bergegas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Dengan sarapan kita bisa lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bersemangat. Saudaraku, hari ini saya bagikan kepada saudara hanya 5 menit, yaitu rema dari Amsal pasal 27 ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Saya ulang sekali lagi, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Saudaraku, bodoh beda dengan bebal. Bodoh hanya belum belajar. Orang bodoh harus mau belajar. Tapi kadangkala saudaraku, dalam kehidupan ini seringkali kita menganggap satu perkara semestinya dia udah harus ngerti. Jadi kalau kita suruh sudah harus tahu. Suatu hari saudaraku, waktu mall Taman Anggrek, apartemen Taman Anggrek baru dibuka, saya pergi ke sana untuk mencari buku anak saya yang sedang kuliah, saudaraku. Saya pergi sama supir. Nah, waktu itu belum berpengalaman bahwa di basement kita tidak bisa mendapatkan sinyal handphone waktu itu, saudaraku. Lalu supir saya memang sudah setengah tua, dan dia bilang dia mau istirahat, dan dia tidur di mobil di basement. Saya hanya sebentar mau beli buku, saya tunggu, saya panggil karkol dan lainnya, saudaraku, sampai setengah jam lebih dia tidak menjawab saya. Setelah itu karena saya sudah ditunggu oleh orang lain dan anak saya perlu, akhirnya saya tinggal beliau di sana dan saya pulang naik taksi. Dan saudaraku, jam 4 sore seharusnya kami pulang jam 12. Dia baru nyampe di rumah jam 4 sore dan memang sudah dalam keadaan ketakutan juga. Dia mengatakan, "Ibu, maafin saya tunggu-tunggu telepon ibu." Nah, saya bilang, harusnya kamu mikir dong ketika kamu lihat handphonemu ada sinyal atau tidak. Kalau nggak ada sinyal, harusnya kamu keluar, bukan nunggu di mobil. Bagaimana mungkin saya mencari, saya nggak tahu kamu parkir di mana. Saya katakan seperti itu. Nah, untuk pelajaran, nah ini seperti ini. Mungkin untuk saya akan memiliki inisiatif. Begitu misalnya sebelum saya tidur, aduh nanti tuan saya, bos saya takut nyari-nyari saya, takut saya ketiduran. Nah, ini sering kali saudara kita temukan pegawai-pegawai yang bodoh, atau orang-orang yang bodoh, atau keluarga kita yang mengalami kebodohan seperti ini, saudaraku. Tidak ada gunanya sakit hati, mau diapain? Nah, kita harus belajar, saudaraku, dari kebodohan orang lain. Berarti kita pun sebagai pimpinan, sebagai bosnya, sebagai orang tua bisa memberikan nasihat. Karena orang bodoh butuh dituntun, saudaraku. Kalau dia nggak bodoh, mungkin dia udah bos. Nah, oleh karena itu jangan marah terhadap pembantu, terhadap supir, jika dia ada kalpan terhadap karyawan saudara, tetapi saudara berilah didikan yang baik. Ada lagi satu contoh, saudaraku. Suami saya berpikir pastilah orang ini ngerti. Dia suruh salah seorang saudara yang baru datang dari kampung. Dia katakan, isi dulu air ke mobil. Gitu. Saya memang sudah berpikir, aduh, kenapa main suruh orang belum diajarin? Masa dia nggak ngerti? Saya tegur suami saya ingatkan, Pak, tolong dikasih tahu dulu.
pasti ngerti dia. Suami saya merasa yakin karena dia dulu nggak pakai diajar-ajarin, dia tahu, dia coba-coba, dia hati-hati. Datang orang yang dari kampung ini, dia ambil selang, saudaraku. Dia bukalah tempat bensin, saudaraku. Diisilah air ke bensin ini. Nah, saat itu saya terus kayak ada gerakan di hati saya, "Pa, lihat dulu mobil itu, lihat dulu mobil." Pas dilihat suami saya masih ngisi, saudara, masih asik. Loh, kok nggak habis, kok nggak penuh-penuh nih air nih, pikirnya. Orang mesin bensin, saudaraku ya. Lalu suami saya ngelihat, loh, kenapa kau isi? Untung belum dinyalain mesinnya, saudaraku. Kalau nggak turun mesin. Wah, akhirnya langsung dikuras kembali. Nah, ini belajar. Mau sakit hati kita nggak ada guna. Kita adalah juga yang salah. Jadi kalau berhadapan dengan orang yang bodoh, berikanlah didikan kepada orang bodoh itu. Ajar dulu sebelum kita menyuruh. Kalau sudah terjadi kesalahan, nggak ada gunanya sakit hati. Karena memang dia nggak tahu. Demikian, saudaraku. Jika saudara memiliki teman, saudara karyawan, atau pembantu atau supir, cleaning service yang mungkin baru juga belajar di rumah saudara, di kantor saudara, ajarlah dengan kasih, ajarlah dengan hikmat daripada Tuhan. Jangan memaksa orang untuk tahu, padahal kemampuan mereka berpikir, mengambil keputusan, menangkap tidak sama dengan kita. Demikian, saudaraku, untuk menghindari banyak amarah dalam kehidupan kita. Jika saudara terberkati dengan sharing firman ini, silahkan saudara klik di YouTube, saudaraku. Namanya sekarang baru CBM 7 TV, CBM 7 TV. Saudara, perlu saya beritahu kenapa ini berubah. Karena kalau kita dengan Christ Bride Ministry memang bagus, tapi agak panjang mencarinya. Kalau CBM lebih cepat, tapi CBM banyak, saudaraku, di YouTube. Oleh karena itu kita cari ciri khususnya CBM 7 atau CBM 7. Demikian, saudaraku. Sampai jumpa besok pagi dalam acara yang sama, Wisdom in the Morning. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.